banget. Naik keretanya Elia dia mah langsung Kasihan Jumat ke Bandir-Bandir. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Tapi bagus ya Pati. Kecil kayak bola bekel. Tapi dipakai Tuhan. Amin. Amin. Daripada saudara nggak dipakai. Bercanda. Udah duduk dulu deh, saudara distract nanti. Oke. Kita akan menjelang tahun baru ya. Happy New Year. Oke. Apa artinya tahun baru? Saya terbiasa diajar oleh Insinyur Rico. Saya lahir dari gereja karismatik full. Ya, kalau boleh dibilang, letting angkatannya Yusak Cipto, Silas Bella, Andrea Samudra. Kalau CI saya nggak dapat. Nah, itu cucunya itu Pastor Antoni Sinango. Itu cucunya golongan itu. Dan saya di bawah Silas Bella beberapa saat. Nah, setelah itu saya masuk ke Insinyur Rico, diajari hikmat, saudaraku. Ketika dengan golongan yang pertama, itu saya dengan lawatan, membuat karunia roh bekerja luar biasa. Dan Tuhan bangun. Cinta saya sama Tuhan dibangun oleh Ibu Indri Gautama. Itu saya jam 3 pagi. Itu dengerin kaset dikecilin, taruh di bawah bantal. Dulu masih zamannya tape. Itu bisa nangis sendiri dengan khotbahnya. Tuhan bongkar isi hati. Ya, saya anak jalanan sekolah, ijazah saya S2, SD, SMP, S-nya 2. SMP 4 sekolah. Setiap kali tengah tahun atau menjelang kenaikan papa dipanggil, keluarin anakmu. Gitu. Hidup di jalan. Ya, masuk sekolah dari yang namanya sekolah Kristen terbaik di kota sampai sekolah yang di kelas buang rokok, gak ada masalah. Gak ada masalah. Caranya gimana nih? Wih, gua banget. Sorry, ini bahasa aja ya. Model kayak begini masuk nih, gua dirajam nih di dalam nih. Itu udah jelas tuh anak-anak semua tuh, wah itu mah lihat, wah ini begini dirajam gua. Gimana caranya? Ada anak mantan aparat, kepala di kota itu punya 4 atau 5 laki-laki, 1 perempuan. Sama-sama SMP, beda sekolah, cuman beda jalan. Kebetulan dikenalin Tuhan tuh baik. Gua pacarin deh tuh anak. Nah, kakaknya nih datang ke sekolah itu badan jadi gajah, tatoan semua, kalau berkelahi bawa parang, bawa ranting. Weh mas, adikku. Coba. Siap mas. Wah, di dalam dari langsung mafia. Itu sejarahnya. Hari ini kalau aku bisa pakai batik, gak tau lagi agak error. Biasanya gak pernah resmi saya. Berangkat. Habis mantan pacar protes dulu, pakai ini, pakai itu, jelek lah, pakai ini. Ya udah lo mau ini kan? Ya udahlah, menurut aja. Kali-kali boleh otoritas ditaruh lah sama istri, gak apa-apa. Kan mau mantenan tadi malam. Cara ngerayunya beda. Nah, hari ini saya bisa pakai batik. Saya bisa berbagi firman. Itu kalau dibilang manusia, dijejer 1000 manusia pandai, ya 1000 AI itu yang luar biasa, nggak bisa kasih jawaban ini. Nggak punya modal gua mah. Sampai hari ini, Tua Aceh, cici yang paling gede, selalu dia punya kumpulan komunitas ibu-ibu yang memang mereka hidup di dalam komunitas rohani yang baik. Ya, selalu kalau ketemu teman-temannya, teman cuma bilang, "Wih, Pak Pendeta, ini kan adik ya, aku dekat gitu." Kayak gini di pendeta, udah rusak, lu jangan lihat pendetanya, pribadinya udah. Aku ketawa, tapi memang begitu. Nah gitu. Kan seorang nabi ditolak di kampung halaman. Artinya mereka lihat karakter, bukan pengurapan, kan gitu ya. Betul kan suami kan gitu ya Pak Sam ya? Di gereja, Pak Sam, di rumah gimana? Kenapa? Ya, enggak ya. Terus ketemu Cici sama teman masa kecil. Terus cerita, gimana Titi sekarang? Aku anak-anak kecil. Kembar 2 laki, Cici 2, aku yang paling kecil, dipanggil Titi kan gitu ya, Titi kecil. Titi piye, Ce? Jadi pendeta sekarang dong. Mosok. Tolong dong
diatur mixernya ya, agak kurang ini nanti mengganggu audionya. Nah, jadi pendeta, mosok, aduh JJ, lek Titi jadi pendeta, kalau jadi pendeta, surga kan rusak. Di mana aku berada selalu merusak orang. Sampai sekarang kedua gembalaku tadi malam aku rusak juga, akhirnya. Semua karena anugerahnya. Saudara duduk di sini karena anugerah kan? Amin. Tapi kalau pemikiran saudara mau melupakan masa lalu, saudara mau melupakan hari ini, saudara melupakan tanggung jawab, saudara melupakan peristiwa yang gak enak, saudara mimpi deh. Maaf, agak ini boleh ya sedikit ya, cuma bahasa sekali lagi. Sama dengan saudara itu mengubur diri di peti mati sudah, siap masuk surga. Hidup gak seperti itu, amin. Lu jalan sama Tuhan, gak jalan sama Tuhan, perkara tetap datang. Karena kamu ditaruh di bumi ya dimana semak dan duri, kutuk taman Eden, dibuang ke bumi dan semak duri bagiannya Adam. Laki-laki, betul nggak? Perempuan dengan kesakitan kau akan melahirkan anak-anakmu, tapi kamu akan birahi terhadap suamimu. Jadi kalau saudara tidak birahi terhadap suami, periksa rumah tanggamu. Alkitab pasti digenapi. Kalau nggak tergenapi, ada salah kita meleset di dalamnya. Saya ini anak jalanan, sampai bisa ekspor, bisa ikut Indonesia Solo Exposition di Jeddah, Kedawan pabrik kaca terbesar Asia. Gua kalahin nih, gua sewa tempat nih, gua jual sama orang Singapura. Udah setting pulang dari kecil. Gak tahu mama waktu sama papa itu menciptakan sesuatu, lalu Tuhan kasih kurang sestrip di sini berarti. Kepala BPN Rudi Lengkong itu nyari siapa nih bosnya Tami Sentra Marketing ini, Candy mungkin diundang, nggak sempat datang, gua sakit. Nah, di dalam perjalanan mengikut Yesus, gaya itu masih ada nggak? Ada, tapi untuk Tuhan. Keluarnya di mana? Kalau gua nyembah nih, biar di sebelah bini, biar di sebelah ini Pak Sep, gua gak peduli. Ketika Tuhan jamah, gua duduk, gua nangis di sana. Gua gak peduli. Yang satu strip ini kurang nih, tetap dipakai. Kenapa? Karena di Alkitab dicatat jangan munafik. Banyak orang pakai topeng di gereja, dia gak jadi dirinya. Lu pengkhotbah itu cuma urapan lu tok nyampaikan firman Allah, lu nya sendiri gak pernah diubah. Perjalanan hidup lu yang akan mengubah lu jadi bijaksana. Amin. Betul ya? Ya. Karakter ada diubah, dia tidak loh. Paulus sampai mati, kerasnya setengah mati. Petrus sampai mati, tetap aja ragu-ragu. Ada kelemahan kita yang Tuhan pegang. Salah satunya untuk menyatakan, satu, kita tuh gak super power. Yang kedua, kita tuh masih ada lemah, jadi tetap nyender sama Tuhan. Sehebat apapun kamu, sepintar apapun, sekaya apapun kamu, kalau kamu ketemu Yesus, Yesus tidak ingin kalahkan kamu. Tidak, dia ingin buat lututmu bertelut oleh karena kasihnya. Jadi gereja itu kasih. Gua ikut Tuhan karena kasih, tapi digebukin itu juga kasih. Siapa yang hidup Tuhan sungguh-sungguh gak digebukin sama Tuhan? Proses padang gurun, betul? Gereja ini udah tua nih, udah di atas 10 itu udah mulai dia dewasa. Kalian udah siap makan firman ini kok. Udah mengkhotbah yang dalam, bisa membukakan kehidupan dalam kebenaran firman Allah. Kembali lagi bahwa kita punya karakter, itu nggak diubah. Jangan coba lu pakai jas lu jadi pendeta, lu keluar kartu pendeta, lu terus halo shalom, jangan harap lu bedakin muka lu itu. Enggak. Paulus tetap Paulus. Dia cuma bilang, munafik kamu Kefas. Galatia 2. Tolong ditampilkan. Dengan terang-terangan aku menentang Petrus. Engkau rohaninya. Dia anak rohaninya namanya Barnabas, Yusuf, yang ikut Petrus. Ketemu di anaknya Safira itu. Ada seorang bernama Yusuf, yang akhirnya bernama Barnabas. Dia cucu rohani, kumpul di gereja, ngundang Petrus. Ceritanya kalau sekarang ya,
Nah, ketika dia khotbah, Petrus ini, tadinya dia khotbah itu yang keras misalnya, atau yang lembut. Tiba-tiba datang nih dari pusat, pendeta-pendeta nih datang ikut ibadah nih. Dia ganti acara nih. Bila Tuhan mau pakai dengan cara itu, kira-kira dia berkenan sama Tuhan nggak? Enggak. Itu dia membantu. Nah, jadi Anda jadilah dirimu sendiri. Allah memberi contoh. Namamu siapa? I am who I am. Aku adalah aku. Mau apa kamu? Nah, di situ iman kita berdiri tegak. Nggak mudah dicemari. Nggak mudah lu kepahitan. Nggak mudah kecewa. Kalau lu tanya hari ini, gua nih kecewa sangat lebar sama Tuhan. 2 tahun perkara itu belum selesai. Gua tetap duduk di hadapan Tuhan. Gua minta penyelesaian. Penyelesaian dalam artinya apa? Dia selesaikan perbuatan. Enggak, hati ke hati. Kenapa kau buat ini seperti ini sama aku? Aku kan sudah begini Tuhan. Otakmu, mainmu, pikiranmu harus bisa menerima perbuatan Tuhan. Kalau enggak, kamu seperti masuk dalam peti mati. Kamu dibius banyak orang, banyak pengajaran nanti. Orang yang ngajar kamu hidupnya di negeri sana, kamu hidupnya di sini. Kadang nggak cocok, firmannya yang cocok. Amin. Jemaat dewasa itu adalah ketika firman datang, dia akan menerangi kehidupanmu, bukan kehidupan hamba Tuhannya. Hamba Tuhan pakai dasi, niru pakai dasi. Nggak bisa. Kan bisa aja rapi tanpa dasi. Banyak ya? Oke. Baju pendeta, pakai jas, lalu di dalamnya kaos. Betul ya? Nah, itulah Paulus. Kenapa Paulus dipakai luar biasa? Petrus cuma mujizat. Paulus, saya tidak menerangkan Alkitab, saya menerangkan ya. Orang yang jujur murni dengan hatinya, termasuk sama Tuhannya. Paulus menulis belasan kitab. Itu landasan tata laksana gereja sampai hari ini. Kalau Petrus tidak, banyak hanya menyembuhkan orang sakit. Dia mirip Yesus, karena Yesus yang mengajar dia dalam perilaku sehari-hari. Jadi ikuti gembala-gembalamu ini loh, pendeta-pendetamu. Itu konteks Alkitabnya. Petrus itu seperti Yesus dia jalan. Karakternya nggak seperti Yesus, betul? Paulus, dia setelah ketemu dengan Yesus, dia dibuang ke timur tengah tanah Arab. Nggak salah 14 tahun, menurut teman-teman yang sekolah ya, teologi ya. Di situ dia diperbaiki Tauratnya, maka Roma tulis bagaimana dia memperbarui Taurat dengan hukum roh. Betul ya? Hukum daging dan hukum roh, tau? Dipimpin roh, tau? Paulus diperbarui dalam otaknya pengetahuan tentang firman Allah, maka dia tulis. Nuntun jemaat, nuntun orang pakai otak, jangan pakai roh. Roh membeli namanya materi, mentahannya, ikannya. Lu masak dong. Kalau anak lu umur 2 tahun lu kasih namanya apa itu? Lombok, banyak di dalam kuah. Masa rumah sakit tuh dia. Betul ya? Jadi persesuaian itu dengan diri kita, termasuk dengan pasangan rumah tangga. 30 tahun rohaniku sama istriku, aku dari awal nempel sudah sama Tuhan. Istriku enggak, sampai hari ini nempel sama anak-anak. Tapi tanpa istriku, anakku jadi apa? Lah aku keluar terus. Karakter yang berbeda, tapi ditempelin sama Tuhan. Bisa ngerti ya? Contoh, terus gini aja lah, banyak yang tua-tua ya. Aku masih muda kok. Enggak sesuai casing mah tetap aja Nokia. Nah, istri itu bagiannya apa? Tahu koyo ditempel, betul? Keluar panasnya, betul ya? Istri itu dalamnya koyo. Bisa nangkep nggak perumpamaan ini? Istri itu nggak kelihatan, tapi pengaruhnya sangat besar. Pendeta itu nggak boleh kelihatan, jemaatnya yang pengaruhnya besar. Gereja bukan orangnya yang pengaruhnya besar, tapi Kristus atau yang diurapi, pengurapan itu yang harus menguasai gereja. Kayak Kebeires. Amin. Amin. Biar tepuk tangan dulu nanti baru cupit. Urapan kayak gini dikendalikan dengan cara ini gereja. Gua mah puyeng. Meeting ketemu 2 kali dengan para pemimpin tetap puyeng. Tuhannya ikut puyeng. Tadi malam gak boleh tidur aku ini. Aduh, Tuhan sentimen.
kasih tahu ya, Tuhan itu punya hati kain. Iri hati kalau aku mau pacaran sama istri, nggak boleh. Nggak bisa tidur, istriku juga sama, nggak bisa tidur. Ketahuan apa? Wes podo tuweke, podo pipisnya. Suka pipis kan kita kan? Pipis lagi. Mikir, aku nggak bisa tidur, disuruh doa. Ya sudah, aku juga doa, aku juga nggak bisa tidur. Sampai kira-kira subuh mungkin baru kami bisa mulai sedikit nyaman tidur. Padahal istri merekam di dalam batin dia, bukan perkataan Allah. Tadi malam kamu ngorok kok. Benar ya? Istri merekam. Gereja itu istri merekam. Namanya perbuatan para gembala. Petrus merekam Tuhan Yesus. Paulus dia dapat langsung titahnya. Maka tulisan Paulus berbeda dengan Yohanes, dengan Petrus, dengan Yudas. Jauh berbeda. Dia basically. Jadi teman-teman hari ini, kalau ada bagian hidupmu, aku enggak kayak itu, aku enggak kayak ini, aku cuma begini, aku cuma, memang suamiku pendeta, aku cuma pendeta, tapi aku enggak begini, kan begitu ya? Anda itu menjadi seperti Paulus. Bisa ngerti? Spiritnya ya. Kenapa? Dia itu ya basically setiap rumah tangga, termasuk hamba Tuhan, kalau kacau, kalau rusak, itu basicnya yang kalah. Basicnya yang gak kuat. Dasar. Kenapa? Kenapa basicnya gak kuat? Gak sanggup nanggung beban suami yang keterlaluan. Termasuk keterlaluan kekristenannya, keterlaluan pelayanannya. Lah aku ini pelaku. Aku ini pelaku. Semua yang aku khotbahkan yang namanya teguran koreksi, aku sendiri menjadi pelakunya. Jadi aku jelas tahu, iya ya memang benar kok Alkitab itu. Jadi Anda harus mengalami kedalaman Tuhan. Yes. Nah gereja ini punya kedalaman Tuhan. Amin. Punya pemimpin yang harus diikuti. Amin. Tetapi pemimpin juga harus bisa diikuti. Yang sana, yang sana, yang sana. Wah, ini benar. Amin. Amin. Nah, kita akan lihat kitab Yesaya 5. Aku tuh dikasih sama Tuhan. Di WA sama Timi ya. Timi antara laki atau perempuan aku nggak tahu wis. Pokoknya ya salum kan. Oh, gitu. Pak, itunya temanya apa? Dia bilang buah anggur. So Inggris pakai terjemahan kan ada ya. Sekolah SMP kalau apa terjemahan kan bisa. Gini, Grab, terus Grab gaya. Tak pikir yang punya Yohanes, betul nggak ya? Ya, ranting dah, benar? Enggak, dikasih Yesaya 5 ayat 1-7. Puyeng kalau udah lihat gini. Buset, gimana terangnya nih? Kenapa? Itu teguran. Karena ini akhir tahun. Akhir tahun itu saatnya Tuhan beri. Kalau aku ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Beda acara, bisa. Selalu dalam 1 bulan, itu akan Tuhan tata. Perilaku dari Januari sampai yang namanya November. Ini Desember dimasukin sedikit. Ditata, disuruh lihat. Kamu mau perbarui enggak? Kamu mau lanjut enggak? Kamu mau tinggalkan enggak yang ini? Gitu. Hasil yang namanya tahun Yobel. Kalau Alkitab catat tahun Yobel itu kamu berpesta, tapi setelah itu akan mengulang kembali. Dah, kita perjanjian lama sampai di sana dulu tahun Yobelnya. Tolong ditampilkan ayatnya. Ya, yang pertama nanti yang saya bicarakan, tidak ada itu ya? Lu mati. Belum muncul. Di sana ya. Ini sedikit saya harus memandang saudara karena kalau enggak, saya tidak tahu reaksinya. Yesaya 5 ayat 1-7. Oke. Sudah tampil keluar? Belum. Besok aku sumbang TV aja deh. Jangan ngomong. Kita ngomong sendiri aja. Oke. Ayat 1 ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di daerah bukit yang subur. Wah, turun aja deh. Mata tua ya begini nih. Baik kacamata males. Ayat 1.
Aku tidak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Bercanda nggak apa-apa ya? Tolong mic-nya diganti dong. Aku punya mic ada 12 kok, yang lebih bagus. Ini aku sumbang lagi dari studio. Jangan kan punya Pak Gem. Walah aku nanti bisulan. Duduk aku. Mic-nya tamu jangan begini. Lagi error, kurang 1 strip. Nih. Pahami ya, aku tidak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kebun anggurnya punya siapa? Kekasih itu siapa? Semangat. Kamu jangan mengidolakan pendeta. Salah. Seluruh orang yang membangun megachurch pada akhir hidupnya runtuh semua. Termasuk seringkali pendetanya yang runtuh. Karena salah konsep ini. Sederhana aja. Kenapa? Orang ngikut pendeta. Kalau Petrus, Yesus bayangannya menyembuhkan orang sakit? Tidak. Betul ya? Petrus menyembuhkan orang sakit loh. Yesus khotbah 5.000, Petrus 5.000. 5 ketur roti, 2 ikan. Petrus membaptis 5.000 itu. Bayangannya. Jadi jemaat harus bertumbuh. Harus punya kelebihan yang lebih dari para hamba-hamba Tuhan. Amin. Karena nanti jemaat ini yang melahirkan, yang menggantikan Yosuanya. Yosua itu dari mana? Kepala suku. Bukan orang yang dipilih Allah langsung. Tetapi orang mengikut Musa tapi dia punya posisi kepala suku. Iya. Itulah majelis. Aku setuju dengan majelis. Tapi dirombak dikit. Jangan majelis mengendalikan pendeta. Enggak boleh. Itu karena sistem Musa. Bisa nangkep ya teman-teman ya? Istri harus punya kelebihan yang harus diakui oleh suami. Aku ngomong kepada seluruh dunia, termasuk sama istriku. Kalau udah 2 pacarnya datang, gue mah ditinggalin. Benar-benar ditinggalin. Anakku laki-laki 2 pacarnya dia semua. Yang dibikirin dia cuma pacarnya dulu. Gitu. Nah itu menghibur diri. Berarti aku punya waktu banyak berdoa. Dan berdoa terus. Ya kok? Betul ya? Kekasihnya siapa? Jemaat. Kekasih Tuhan di rumah tangga siapa? Tuhan ada kepala, suami ada kepala. Istri. Nah istri kekasihnya siapa? Anak. Nah kebun anggur itu kan dikelola oleh para pekerja, bukan pemilik ladang. Suami memerintah, istri yang ngelola rumah tangga termasuk keuangan. Ini contoh aja ya. Gereja juga sama. Gembala itu selalu berjalan di depan. Oke? Nah, yang di belakang ini siapa? Pengikut. Betul? Jemaat. Ya? Dia bisa lihat muka gembalanya enggak? Enggak bisa. Dia lihat belakangnya. Yaitu apa? Yang ditinggalkan oleh Pak Gembala. Bisa ngerti ya? Ayo kita buat ini. Ayo buat. Nggak usah lihat muka. Kadang dia bisa. Kalau udah tua bukan jerawat, maksudnya bisulan itu namanya. Bisa ngerti teman-teman? Jadi seiring dengan waktu, walaupun nggak semua, banyak orang yang salah fokusnya. Kayak kamera jadi buram. Makanya banyak orang, termasuk orang bicara dengan para pemimpin, itu aku paling nggak mau disuruh, Pak tolong doakan ya. Sorry, saya bukan tukang parkir. Berarti kalau ngomong, nanti kalau laku rukunya, saya kasih persembahan ke gereja. Sorry, saya bukan tukang parkir ya. Parkirin kamu dapat Tuhan, terus kamu dapat duit. Enggak. Ajar jemaat. Ngobrol sama istri, curahkan hatimu supaya dia belajar mengenal kamu. Istri juga sama, ngomong sama ini loh, si kamu jadi kekasih hatinya. Nah kalau itu hilang, ada bermasalah. Hubungan suami istri, demikian juga gereja. Kalau nggak ada yang namanya curhat, simpang siur, kota metropolis. Aku diizinkan Tuhan beli rumah buat anakku, pindah tempat.
itu tetangga, kalau nggak saya datang nih, salaman, nggak ada yang lihat. Mukanya nggak kenal, set mobil masuk, carport langsung buka pintu hilang. Pagi juga pergi, kadang jarang ketemu. Jadi gua samperin satu-satu nih pendeta Sinting sana nih. Shalom ya pagi Pak Katolik ya, shalom ya, Muslim ya, oh alhamdulillah saya bisa tetangga baru. Setelah itu tetap aja kalau lewat juga ngelewat saja. Padahal tetanggaku 3 pendeta. Nggak ada hubungan. Alhamdulillah sudah begitu. Kenapa? Karena proyeknya cuma Yesus. Jadi gua udah diselamatin udah deh, gua udah melayani udah deh, nggak ada pengikutan ini loh. Kalau kekasih gimana? Dia selalu ikut gitu. Aduh ya, jalannya turun banget terjalan, nggak berani aku, udah sini gua tuntun deh. Nah, aku pelan-pelan jalan deh. Makanya sepatunya jangan hak tinggi-tinggi, lu ke pasar aja pakai high heel, gimana sih? ya, nggak apa-apa. Okay. Sesuatu yang nggak cocok nggak apa-apa, lu omelin nggak apa-apa. Lu mau ganti nggak apa-apa. Setiap manusia punya modul dari Tuhan. I am who I am, aku adalah aku. Tetapi jadi kekasih. Nah, tentang kebun anggurnya, kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat kedua. Mau belajar ini ngos-ngosan. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngerjain? Nah, baca Alkitab jangan asal lewat. Terutama teman-teman yang udah pelayanan ya. Kita balik ke ayat 1. Cara mengkoreksi diri itu seperti ini. Ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggur dari kekasihku. Betul ya? Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat 2. Kalau lu putus, lu gak akan bisa nyangkut. Tapi kalau lu lanjut terus, lu bisa nyangkut. Demikian juga ketika lu ikut gembala atau suami istri. Kalau lu ikuti terus pasangan lu akan nyangkut. Ngerti maksud dia? Iya. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Nyanyanya huruf besar apa huruf kecil? Kecil. Jadi gini, lu lihat muka laki lu tahu nih punya dia deh. Betul gak? Tapi ada istri yang gak mana peduli. Mau lu suka gak suka apa ngomong dulu. Gak punya wisdom waktu yang tepat. Demikian juga suami. Bini suka gak suka, lagi seneng gak seneng, gak ada me time, buat sikat aja dia. Gak bisa. Bini butuh gak peduli, pokoknya segini lu cukup mesti, lu cukupin. Gak bisa. Nggak bisa. Kasih itu gak seperti itu. Kita harus belajar. 30 tahun baru aku dipuji ganteng. 30 tahun loh, irit. Larang, mahal pujian istri gitu. Benar ya? Kenapa? Karena gua gak nyangkul. Jadi kalau punya hubungan sama Tuhan harus dicangkul. Di gereja itu nggak disiramin. Kita di sana katakan disirami, Tuhan mengampiri, iya. Tapi lu harus cangkul supaya keluar bukan hujan itu asam ya. Keluar mata air yang murni dari Tuhan dulu. Itu keluar ketika lu cangkul. Firman Allah, berdoa, pelayanan, mendekat sama Tuhan dan sebagainya. Jadi kita belajar 2 nih. Yang pertama, kasih horizontal. Yesus menuju Golgota, dia pikul salib horizontal. Betul? Iya. Ya, dia pikul. Udah dipaku belum? Belum apa-apa udah teriak-teriak. Laki gua udah berubah. Wah, bini gua udah gak bisa deh. Lu baru diikat itu. Belum dipaku, nanti lo ketemu di Bukit Tengkorak baru dipaku Yesus tangannya. Bisa nangkap teman-teman ya? Bisa nangkap ya? Nah, di situ lu gak akan sounding yang jelek. Kenapa? Yesaya 53 menulis bahwa tanpa perkataan lu dibawa disembelih seperti anak domba, betul? Ya. Nah, orang Kristen itu bukan disalibkan. Yang disalib itu cuma Yesus sama para rasul, termasuk tanda kutip martir, betul? Kita itu memikul salib.
Cariin lu disalibin, tidak ada. Karena Tuhan tahu lu nggak sanggup disalibkan. Pak, udah mati nih perasaan Pak. Disalibin terus sama laki nih Pak. Salib yang mana bro? Nah, kesalahan tafsir Alkitab membuat kita hati ini nggak pas masuk ke kotak Pandoranya Tuhan. Saya harus tahu ini. Kenapa banyak orang Kristen berdoa? Kenapa banyak orang Kristen rajin ibadah? Kenapa banyak orang Kristen melayani? Tapi dia tidak mendapat jawaban dari Tuhan. 12 perkara dia, paling 2 yang dapat, nggak dapat. Nggak cocok dengan Pandora. Kotak Pandora Tuhan yaitu firman Allah yang tertulis. Lu kalau punya iman disalibkan, lu maunya mati terus buat Tuhan toh? Lu bilang enggak. Aku enggak butuh orang mati, aku butuh orang hidup untuk memberitakan Injilnya. Amen. Tapi mau menyangkal diri dan memikul beban dia untuk pelayanan. Oke. Bisa ngerti ya? Iya, oke. Rumah tangga juga sama, lu pikul kekurangan bini, kekurangan laki, udah. Gitu. Ini ngomong bercanda nih. Bini kayak begini, laki kayak begini, belum lihat brutalnya gua, betul nggak? Nah, kalau dengan Pak Sem, saya min dan plus. Tapi kalau dengan yang wagem, wah itu min ketemu min sudah. Rame jadi min-minan, saya minus sudah. Ngobrol dengan bini. Iya ya, istrinya itu ya, diam gitu ya. Lakinya ampun kayak kamu Depi, rasanya kan gitu, suara hatinya dia gitu maksudnya. Kita ngobrol ini, gitu. Pak Sem juga sama dengan istri. Duduk, bosan kan diam aja. Pak Sem itu ribut aja pikirannya di sini, kling, terus itu enggak. Mana bosan cuma, ya udah, itu kira-kiranya begitu. Kenapa? Kan bisa langgeng. Iya. Untuk itu, lu harus bisa menampung dan menampinya. Pelan-pelan aku tuntun kalian. Supaya kalian mendapat jawaban doa. Menjadi kekasih yang kamu harus cangkul, harus gali mata air itu. Oh ternyata nggak pas ya Tuhan. Tunduk terhadap suami harus pas. Mengasihi istri itu harus pas. Tidak boleh berlaku kasar, harus pas. Nah sekarang kalau orang Jakarta ngomong lu gue ketemu orang Solo, injen doro, ya nggak bisa. Nggak nyambung. Ayo ibu-ibu yang orang Jakarta. Jangan ngomong injen itu Pak, di sini saya ada biji kedondong Pak. Gak bisa saya. Lu mau kemana? Mau ikut Allah? Kan gitu ya. Nah ini nih kalau kita nggak bisa menempatkan firman Allah dengan benar, nggak bisa menempatkan setiap perilaku kita dengan benar sesuai firman Allah, meleset banyak hidup kita. Gereja ini diberikan hadiah Tuhan, gua datang 2 kali ini, buset, kenceng banget. Tapi apakah orang-orangnya kenceng? Kenceng hadirnya ibadah. Perkembangannya kemana? Lu 10 tahun, 20 tahun udah kolaps ya. Gereja tua, mati gereja tua, gereja Eropa. Kenapa? Tidak ada gulungan roh Yosuanya. Bisa ngerti teman-teman? Kalau gereja banyak perempuannya, gereja itu mati. Udah. Selalu 50-50, 40-60 paling bagus. Lakinya lebih banyak. Kenapa? Youth-nya banyak laki. Bisa ngerti teman-teman? Kenapa? Karena yang menggali itu harus laki-laki. Aku nggak ke Adam ya. Aku masuk kepada gereja aja deh. Bisa nangkep? Bisa ya? Agak berat ya pengertian. Tapi coba fokus kepada kotak Pandora. Nah, di dalam kotak Pandora Tuhan itu ada yang namanya dia apa itu? Knockdown. Dia masuk ngeklik, gini lah. Bisa ngerti? Ketika Tuhan hadir, lu nangis lu dapet Tuhan. Puas gak? Puas. Lu dapet jawaban? Tidak. Yeah. Lu sedang pas sama Tuhan, belum amblas habis sampai ketemu klak kunci. Contoh, ada orang-orang gini, aku dapat jawaban enggak? Walaupun aku tidak bisa ngerti, aku tahu itu sudah selesai. Iman, betul? Yeah. Nah, lu datang ke sini, lu harap hadirat Tuhan. Lu pulang tanpa iman, ketemu dengan hidup lu sehari-hari, kira-kira iman itu bisa bertahan enggak? Iman lu ketinggalan di gereja, karena hadirat Tuhan di gereja, lu pasti buru-buru ingin datang ke gereja. Yeah. Tapi lu nggak pernah mau belajar firman Allah. Yeah. Lu nggak pernah mau belajar doa sama Tuhan tuh berlama-lama di bawah kaki Tuhan. Menyangkal diri jam 4 pagi, setengah 4 pagi, kadang capek itu mau tidur nggak dikasih tidur.
Lagi kerja tiba-tiba hati menyembah, lu mesti cari tempat untuk menyelesaikan menyembah sama dia. Soalnya lu ada tamu. Lu harus bisa nyangkalnya, harus ada wisdom, harus ada wise, bijaksana ngurusin ini gimana. Dua hal nih, antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketika lu menyangkal diri, mau mikul salib menuju Golgota, pertempuran lu dengan apa? Lu mesti dihina manusia, karena lu kalah. Makanya, tidak sembarangan ngomong bahwa aku sudah pikul salib. Enggak. Sementara lu masih ngelawan dengan gengsi, dengan pasangan, dengan gembala, dengan rekan pelayanan, rekan kerja, dengan bos lu tempat kerja. Lu mah gak pikul salib itu namanya. Misalnya enggak? Yeah. Wah berat ya Pak, pikul berat. Nah iya memang itu hakikat daripada kasih. Kalau kuasa gampang. Kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atasmu. Tadi seorang leader, wah berat, bagus hadirannya. Waktu penyembahan di sini nangis aku sama Tuhan. Nangis aku. Mulai 2 kali aku pergi kamar mandi. Gitu. Tapi menyelesaikan perkara aku? Tidak. Perkara tetap berlanjut, tetap jalan mengikut. Nah yang lu ikut ini kan di dunia ini apa yang lu harus putuskan. Contoh, kenapa banyak orang kompromi dengan dosa? Pengusaha, orang yang kerja. Karena kehidupan doanya, kehidupan rohaninya itu enggak gali sampai mata air itu. Kalau sampai firman Allah itu enggak bisa diterapkan anak Tuhan yang bekerja, kekudusannya, buang deh. Masih bagus kita suci agama lain. Karena agama lu tuh enggak bisa dipakai sudah. Ngapain lu nyembah Yesus? Yesus enggak masuk akal dong. Karena kan tidak. Ada tuntunan roh. Bukan kuasa roh yang turun, tuntunan roh di dalam batin setiap anak-anak Tuhan. Kami akan tinggal di dalam kamu. Dia akan menuntun kamu. Kita harus baca habis ketemu semua apa yang Roh Kudus kerjakan. Dia akan membawa kamu pada seluruh kebenaran. Dia akan memberikan kamu pengertian dan sebagainya. Itu punya kita. Jadi yang ngeklik di kotak Pandora itu ayat-ayat itu loh. Lu bisa ngeklik, bisa nangkep ya, gua mah laki nggak bisa aku terus capek gua hidup begini, betul nggak ya? Kenapa? Ada ayat-ayat yang kita nggak lakuin kalau nggak mau dibilang pelanggaran, betul? Nah di dalam itu ada yang namanya kotak yang masuk ini manusiawi kita, betul? Yeah. Kotak Pandora itu punya Tuhan, kita manusiawi. Kita dididikan beda. Kita hidupkan dari kecil beda. Apalagi gua 30 tahun gak kenal Tuhan. Waduh, setengah mati Pak. Bukan setengah mati, bisa buat setengah hati. Kenapa bisa setengah hati? Karena lu gak mau menggali kebenaran itu. Gak bisa Pak, saya tuh yang gak ngerti. Lu doa Roh Kudus kan tutup. Saya ini gak sekolah Alkitab. Sekolah sekuler aja 4 sekolah diusir terus. Kebut-kebutan di jalan, rokok, merusak dan sebagainya. 30 tahun ketemu Yesus. Hari ini sudah tahun ke-30, tahun depan tahun 31. Kayaknya ngerti banyak ya. Saya nggak ngerti banyak tentang Yesus. Yang saya cuma ikuti satu. Karena saya full time ya. Pelayanan yang Tuhan sediakan. Di mana aku berada, pelayanku berada. Maka ketika diundang Pak Sam, harus ngeklik dulu nih sama ayat nih. Tuhannya ada nggak? Oh ada, gua mau nih khotbah nih. Kalau salah gimana? Sekali cukup, nggak mau balik lagi. Diketemuin orang, sekali cukup, nggak mau balik lagi. Yang terakhir, gua siapa ini ketemu pendeta, 3 pendeta, kita berantem melulu. Ya udah, waktu aku udah boleh ketemu pendeta. Jadi kalau pendeta udah ketemu, nggak bisa, maaf, bisik, situ. Jadi gimana 3 kali berantem melulu, wah. Wih gila lu. Yang ketiga, ketemu pendeta capek gue ini. Asem, enggak, bukan kehendak Tuhan berarti. Kenapa? Buahnya enggak bagus. Asam. Gitu. Ya daripada gue ditebang sama pendeta-pendeta gue nanti ini. Biar kerok, biar lusuh, mereka ngeling. Wah, udah enggak punya temen deh. Ada orang punya laki tapi kayak nggak punya laki. Ada orang cinta gereja tapi nggak pernah peduli sama gereja.
Ada orang punya jabatan pelayanan di gereja tapi nggak pernah peduli dengan akibat atau buah dari pelayanannya di gereja. Kenapa? Kecewa. Apa artinya kecewa? Kalau lu gali tanah yang di rumah yang anak gua sekarang itu pakai sibol, airnya bening, cuman magmanya masih ada. Tapi di rumah yang lama airnya warnanya kehitam-hitaman kuning karena besinya banyak. Itu 14 meter, ini 40 meter. 40 meter berarti tukang galinya lebih lama, lebih dalam, lebih capek, alatnya lebih canggih. Alat itu Roh Kudus kasih nanti. Bahasa roh lah, karunia lah, mendengarkan suara roh, pengurapan lah, itu alat. Betul? Nah ini kan gereja karismatik, punya alat semua. Tapi kalau lu duduk cuma nyanyi-nyanyi senang, dapat hadirat Tuhan, lu rugi besar. Sama aja lu transaksi, barang lu itu 10 rupiah, ada pembeli itu yang 1 miliar. Lu tinggal apa? Lu bungkus barang lu, bungkusnya ini kertas kadonya yang membuat itu mahal. Kertas kado itu kehendak Tuhan. Sederhana itu sebetulnya. Teman-teman bisa nangkep enggak? Kalau air yang hitam itu gua minum, sakit enggak? Iya. Kena gua. Organ tubuh gua kena. Lalu kalau air sekarang gua minum ada makmanya, sakit enggak? Sakit. Harus namanya disteril, diolah. Yang olah siapa? Gereja dan hamba-hamba Tuhan ini. Jadi teman-teman jemaat, kalau ada hamba Tuhan, tanya. Jangan punya sentimen dengan hamba Tuhan. Nggak suka, is okay. Tapi ada harta Tuhan di dalam situ. Yes. Dari dulu aku belajar Tuhan gitu. Siapapun pengkhotbahnya, gua nggak peduli. Ada pernah sekali aku mau diajak berantem pengkhotbah. Karena aku selalu datang di depan. Dan kalau duduk begini aku. Kalau ngajak berantem, itu mau main keyboard, dia main KKR. Tapi indoor ya. Gua duduk, dia main seperti melotot. Akhirnya nggak jadi KKR ya. Ya kan? Saya sadar ya Tuhan aku salah gitu. Tapi ada satu interesting. Tuhan ngomong apa nih? Setelah itu pulang gimana? Gua gali. Pulang lu sibuk kerja pakai malam. Lu nggak ada sempat gali. Lu ketemu dengan tanah itu menjadi kering. Cuma butuh musim hujan, lu jadi rumput. Lu nggak akan berbuah. Yeah. Jauh lebih parah keadaan orang Kristen kalau cuma datang ke gereja. Jauh lebih parah hamba Tuhan kalau dia tidak menggali firman kedalaman itu. Firman yang ditaburkan sama ya, tapi pengertian beda, betul ya? Yeah. Setiap orang dikasih beda sama Tuhan, tapi harus diolah. Yang ngolah itu tim pengembalaan. Ada saringannya, ya, lalu nanti dimasukin ke mesin, keluarnya baru bisa diminum. Kadar kimia semuanya itu ditata. Itu kayak mesin. Nah, hamba Tuhan itu pasti diurapi. Kalau tidak diurapi, berarti dia itu nggak dipanggil. Kalau Tuhan memanggil seseorang, dia menyertai dengan kuasanya atau pengurapan dia untuk yang harus dia kerjakan. Jadi kalau kamu mengajar, kamu menjadi seorang nabi, nggak akan kamu dapat apa-apa. Kalau kamu seorang nabi, kamu ngajar, nggak akan kamu dapat apa-apa. Yeah. Kamu jadi tanah kering. Banyak orang khotbah bagus, cuma pengetahuan, nggak masuk dalam membangun seseorang, yaitu dari roh ke roh. Nah, ketika roh digali, itu pasti keluar air. Nah, air harus diolah. Itulah jemaat. Pengelolanya ini adalah para hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu adalah kekasihnya Tuhan. Bisa nangkap saudara? Yeah. Jadi saudara mau aktif ibadah atau saudara ingin hidup saudara dimenangkan? Ada seorang yang datang ke gereja 40 tahun itu. 40 tahun nggak bisa melepaskan kepahitan terhadap pasangan. Karena kanker ya. Ada hamba Tuhan melayani luar biasa, akhirnya cerai nikah lagi. Penyanyi dunia, ada ya? Muncul lagi tuh sekarang tuh. Termasuk seorang yang aktif di KKR. Betul? Yang masuk Indonesia, masuk Singapura, pasar itu. Akhirnya dia dibawa Tuhan ke surga, ditolak sama Tuhan, beresin. Hari ini dia sudah pulang, udah beres.
persekutuan ribet enggak sih? Bisa nggak duduk doang, nyanyi doang, khotbah doang? Hidup mengikut Tuhan itu menggali mata air. Firman ini dihidupkan Tuhan untuk kehidupanmu. Itulah lebih dari pemenang. Amin. Kemudian buat Amin. Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan ikut omongan pendeta. Omongan pendeta itu bahan baku ikan segar, nanti diolah di dalam sama Roh Kudus, dibawalah kepada namanya tim pengembalaan. Gereja itu punya mujizat satu, setahu aku ya. Kalau orang itu sungguh-sungguh sama Tuhan, kemanapun dia pergi gereja, pasti Tuhan bicara. Aneh. Karena aku tuh tukang jalan-jalan kalau dari Jumat. Nggak ingin dikembalikan satu gereja. Jalan-jalan, setiap hari itu ibadah aja. Contoh, aku masih merokok. Kalau Tuhan bicara, rokok tuh begini-begini. Jadi dalam kurun waktu entah berapa lama itu, yang lalu, waktu awal ikut Tuhan, setiap kali ibadah dimanapun, kapanpun, selalu disinggung soal rokok. Walaupun cuma kadang, contoh rokok harus pindah. Ya bisa lah. Nah, Tuhan asem kali. Memang bener aku sih rokok. Ya udah deh. Ada ikutin dan ikutan setan. Gua mah nggak percaya tapi ya udah ikut aja lah. Namanya jatuh cinta sama Yesus kan. Dah, ulang nih. Rokok Sampurna yang putih ya, yang merah ya. Sisa 3 atau 4 buah rokok nih. Sisa 2. Gua untel-untel di atas loteng nih. Ngomong gini. Tuhan, kata Pak Pendeta, kata hambamu, rokok ada ikatan setannya, nikotin, roh nikotin. Ya, gua kan denger deh, ikut. Tapi gua olah, gua lakukan di rumah. Dalam nama Yesus, gua putuskan, gua patahkan ikatan roh nikotin. Gua keselokan. Balik nih ngomong cuma gini nih, kalau besok merokok lagi, hambamu bohong. Sampai hari ini aku nggak merokok, beri kemudian. Nah itulah kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan itu akan disertai dengan perkataan dan kuasa dalam perkataan. Yes, amin, amin. Saudara tahu nggak? Kalau saudara duduk di sini, saudara jadi anak, saudara itu disertai kuasa. Mau saudara melayani apa tidak? Mau saudara sedang berdosa atau tidak? Coba ya, teman-teman yang sudah punya umur ya, ngomong soal anak nih, ngomong soal orang, sering nggak kejadian? Saya kasih tahu, dunia ini dipenuhi dengan roh jahat. Dari perkataanmu kuasa itu, kamu ngomong, diambil, diolah mereka, dihantam ke lu sendiri. Diambil, diolah mereka, dihantamin ke mereka. Ini nanti dia itu, nanti mereka tuh kerja keras untuk membuat kita salah. Itu kuasanya. Kenapa? Setiap orang Kristen anak Tuhan itu dibangkitkan rohnya, dihidupkan. Lu itu makhluk rohani. Tolong perhatikan ini. Banyak orang nggak percaya ini. Ya wis terserah. Tapi yang gua tahu ini. Jadi iblis itu selalu mendengarkan, melihat setiap lu katakan yang lu lakukan. Dia akan catat. Dia punya AI jauh lebih canggih daripada hari ini yang kita punya. Betul? Yeah. Dia tinggal sering lu lakukan langsung keluar datanya semua. Gua tembak di sini nanti. Gak langsung, saudara, gak langsung. Jadi ketika aku bicara tentang rokok, Tuhan ngomong, gua responin, gua ambil nih. Gua terima nih, gua olah. Jadi gua gak ngerokok. Mujizatnya satu. Setiap hari selama sekian bulan, 6 bulan kalau gak salah, setiap pagi batuk, kuat hitam dahsyat gini. Bila udah majikan. Tanpa obat sama segala. Berapa tahun kemudian nggak tahu gua sakit apa, di ronsen paru-paru nih. Deg-degan nanya dokter, dok paru-paru saya gimana? Ada hitam-hitam ya, kan perokok berat dok. Gua nggak ketemu siapapun nggak apa-apa, yang penting gua ketemu rokok. Jam 3 pagi gua undak tuh rokok kemanapun. Kalau rokok gua habis. Tahu? Dokter apa? Bersih, clean. Wah, buat bersih. Keluar sendiri melalui dahak. Gua caranya gua nggak tahu. Gua nggak lakuin apa-apa. Kenapa? Begitu gua ucapkan dengan percaya dibenarkan dan kamu sudah terima. Betul? Ya. Yohanes tulis itu. Makanya teman-teman, kalau jadi orang Kristen hati-hati dengan ini. Lu ini di sini rasa nih, nggak mungkin lu bisa lepas. Keki, jengkel, kesel, marah, benci, betul nggak? Gimana caranya ngadepinnya? Lu datang sama Tuhan, ngomong habis-habisan sama Tuhan.
Kalau lu datang sama Tuhan, lu manggil nama Yesus, itu lu dikelilingi oleh keruh. Kekudusan dia. Karena dalam nama Yesus. Betul? Tuhan Yesus, begini-begini. Gak ada yang bisa ambil. Ya. Setan cuma bisa lihat ditutup. Itu cerita Musa ketemu dengan Tuhan Yesus dengan Elia. 3. Yang melihat 3 penatua. Petrus, Yakobus, Yohanes. Betul? Ya. Awan hitam. Nah, setiap hari lu harus duduk, lu harus doa, ketemu Tuhan. Lu gimana caranya? Belajar dari hamba-hamba Tuhan ini yang dengar suara Tuhan. Nanti Tuhan yang ambilkan. Setiap kitabnya dihidupkan. Ketika lu duduk dengar. Karena itu perjalanan gua. Saya punya mentor Indrika Utama, rasa cinta kepada Tuhan, khotbah dengan koreksi. Saya ketemu Benny Sanjaya, pedagang martabak, orang yang punya wise. Kalau ketemu orang gini, kamu harus begini-begini. Dia tuntun saya. Saya ketemu dengan yang namanya Silas Bella, dia pengurapan dia turun. Maka ketika aku melakukan pengurapan, Tuhan tuntun pengurapan itu cuma terbang. Setiap orang adalah guru buat kita. Tidak ada langkah hidupmu yang Tuhan tidak izinkan karena Tuhan ingin kamu berperkara dengan hal itu. Artinya belajar. Di situ kita akan diperhadapkan dengan firman Allah yang lu dengar aja. Ngerti dikit bicaranya tentang akhir zaman. Ya ampun. Hati-hati lo. Gua pagi melek, lu gak ada lu di angkat Tuhan tuh. Atau gua gak ada nih. Berarti lu lagi dosa nih. Lu ngabuk-ngabuk terus sama gua nih. Ya sih maaf. Iya. Cuma main comot firman aja. Sampai sini ngerti ya? Aku gambar dulu nih. Aku lukis lingkarannya nih. Kita masuk lebih dalam. Saya ada waktu. Ayat selanjutnya. Di mana kita mendapatkan Tuhan? Kita tadi belajar mata air yang jernih, kita harus olah. Lalu pengelola itu adalah tim pengembalaan, ya. Nah, kita pribadi masuk, dapat dari Tuhan, kita dapat dari hamba Tuhan. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Kalau kehidupanmu nggak benar, Tuhan adili nggak? Bukan kamu yang diadili, Tuhan cinta manusia, Dia adili perbuatanmu. Dengan apa? Ketika kamu kasar dengan pasanganmu sudah tidak mau melayani kamu dengan baik. Betul? Karena apa yang kamu tabur kamu tuai. Loh, firman itu kalau ngeklik itu banyak itu yang ngeklik. Megang gini. Firmanmu sauh bagi jiwaku. Badai itu gak akan ada yang mana-mana goyang gini toh apa? Karena itu namanya jangkar dilepas, tertancap di kedalaman. Betul ya? Iya. Firmanmu terang bagi langkahku kalau jalan. Tapi kita nggak punya firman yang tertancap. Kena badai gimana? Hilang. Namanya badai kita nggak bisa lihat nih berita nih. Hujan deras, angin besar. Lu bisa nggak lihat? Susah, mata mah kuyup sudah. Kita punya firman yang menjadi yang namanya sauh bagi jiwaku. Yang namanya doa dan kebenaran firman yang diberikan sama kita. Nih, contoh nih. Gua kecewa nih. Begini. Tuhan kan ngomong di sini nih. Dia ngomong bukan untuk membenarkan lu. Enggak. Contoh, dia ngomong gini. Kan kamu doa. Anak-anakmu karakternya kayak begini. Aku angkat dulu ini supaya mereka berubah. Karena anak sekarang banyak yang brutal. Brutal dengan harta orang tua. Karena orang tuanya kaya. Kecil-kecil sekolah SMP bawanya tas Gucci, Louis Vuitton. Betul nggak? Hakikat Alkitab gimana? Walaupun mereka pelayanan di gereja. Kalau kita ikut Tuhan, selalu platform Tuhan, kita itu dibentuk selaras dengan Alkitab. Amin. Nah, kesalahan orang tua, Tuhan akan bekerja sendiri melalui orang tuanya. Sehingga orang tuanya rasa sesak sama Tuhan. Betul? Jadi kalau suamimu bikin sesak, istrimu bikin sesak, jemaatmu bikin sesak, pelayan Tuhan bikin sesak, Tuhan sedang membentuk kamu. Ini ada yang lebih, ada yang kurang. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya? Itulah kasih. Nah, Tuhan akan mengadili perbuatan kita. Agak berat hari ini teman-teman. Aku gak nyangka sampai titik ini. Kalau tahu dikasih kitab ini, aduh sulit itu bacanya belum pada jemaat. Alias mudah-mudahan lah Tuhan bisa inilah
Nanti aku sampaikan dulu. Teman-teman, ketika mengalami kerjaan nggak enak, pelayanan nggak enak, hubungan suami nggak enak, sama anak nggak enak, Tuhan sedang adili perbuatanmu. Karena perbuatanmu itu ladang anggur. Kamu yang nanam, maka asam keluarnya itu. Nggak manis. Seperti anggur yang manis, cintamu lebih nikmat dari anggur. Kayak gitu ya? Iya. Ya, betul ya? Nah itu kitab Kidung Agung itu. Firman Allah. Teman-teman ini banyak sekarang gereja itu, khususnya ya untuk karismatik, selalu berpatokan pada roh, keselamatan, peperangan, selesai. Kehidupan tidak digarap. Tapi banyak yang kalah di sana. Sehingga ruang doa itu ruang pelarian buat orang yang kalah dalam dunia. Karena ruang doa itu harus pribadi. Iya. Ruang doa di gereja itu berdoa untuk keseluruhan kegerakan gereja. Ya, gua stop ini karena itu pelajaran berbeda. Tetapi setiap orang akan diadili kebun anggurnya. Jadi apa yang alami nggak enak, ya karena lu salah. Contoh nih, contoh. Ini ngomong jujur ya, supaya lebih tenang semuanya. Nih, kita lihat nih, ngomong jujur nih. Ya, gua nggak ada rekam, jangan direkam ya. Pak Sam dengan Pak Andi, kekuatan ekonominya gimana? Pak Andi, saya pernah hubungi nggak? Nah, kita mencatat, akulah pintu, akulah gembala. Berarti aku harus masuk melalui pintu dong? Iya. Melalui gembala dong? Iya. Barang siapa tidak masuk melalui pintu, dia adalah pencuri. Betul? Iya. Ya gue masuk melalui dia lah. Ngapain gue urusan sama dia? Bisa ngerti? Di situ aku tidak diadili. Maka Tuhan bekerja dalam setiap aku khotbah di sini. Amin. Pengadilan Tuhan tuh itu akan mendatangkan ketidakbaikan. Pintu lu terbuka, di situ setan akan masuk. Iya. Walaupun terbatas. Kisah Ayub ya 3 kali ya. Bisa ngerti teman-teman? Jadi di dalam aspek kehidupanmu di bidang A, bidang B, orang hidup tuh banyak bidang yang mana lu kalah. Lu belum selaras dengan firman. Cucu saya kok begini. Lu berdoa, Tuhan tunjukkan firman-Nya nanti. Aku kalah dengan anak. Terus itu apa? Dia bukan aku melayani. Kalau ketemu anak, itu kayak anjing. Pasti saling ngomong gitu, udah pasti dah. Rottweiler ketemu Doberman sudah. Nggak ada kita nggak ngomong baik itu nggak ada. Selalu bentuk, selalu berbeda dan sangat berat benturan itu. Nangis aku sama Tuhan. Tuhan adili. Gara-gara doaku. Jadi kalau sekarang nih apa-apa, kalau mau ngomong nih pendapat nih, nyari selah dulu, masuk kamar gitu. Lagi main di komputernya. Lah gua mana bisa begitu? Model kayak begini Madura kakek. Apa adanya. Tapi Tuhan ajar. Karena aku diadili perbuatanku sama anakku. Karena aku seorang bos. Aku selalu perintah. Aku selalu memberi. Yang penting begini titik. Dan aku mah. Dan aku nyalain Tuhan. Kan kamu didik aku sebagai seorang prophet. Harus tegas. Tapi kehidupanmu bukan prophet. Lah mata kamu dijawab Tuhan gitu. Maka kalau ngomong sama Tuhan selalu kalah. Emosi gak apa-apa. Ngomong aku sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab ini loh. Tapi jawaban gak langsung ya. Ada yang langsung, ada yang tidak. Ya. Nah. Sekarang problem saudara apa nih? Gue mau closing di sini nih. Mana yang asam? Saudara coba ingat nih. Tentang satu ini. Apa pernah diajar di gereja ini? Pasti pernah. Karena gereja ini gereja Tuhan. Apalagi suka undang, GBI kan suka undang pembicara ya. Dan materinya gak satu toh. Beda dengan sinode yang lain kan selalu begini, ngajarin ini toh, gak boleh ini. Kan kalau GBI kan bebas. Yeah. Jadi undang yang menegur, mengkoreksi, membangun, semua masuk. Kekayaan panggilan Tuhan ada. Mana yang kalah? Saya gak pernah dapet Pak di sini. Lu masuk di sini berapa lama nih? Lu pindah-pindah jalan-jalan gak? Nah, Pak Rami tadi ngomong jalan-jalan. Kenapa kok bisa? Oh beda. Gue jalan-jalan, tapi gue punya ambil buku. Gue selalu ambil buku. Setiap orang adalah guru buat saya. Setiap kehidupan seseorang adalah buku kehidupan buat saya. Jadi setiap hamba Tuhan gue pelajari nih. Lu salahnya apa, hebatnya apa, kalau hebat Tuhan aku ingin seperti itu. Langsung diproses sama dia.
lu akan jadi seperti ini. Gak kuat Tuhan, makanya gak usah minta. Ini aja. Mau KKR, KKR apaan? Lu di dalam gereja, lu KKR gak akan kuat di sana. Itu sombongnya soalnya. Ya, di sini aja sombong betul nggak? Tapi sombong gua dipakai nggak? Enggak apa-apa, coba pelan-pelan. Sombong gua dipakai nggak? Iya. Yuk, aku closing dengan ini teman-teman. Perhatikan ya. Sombong gua dipakai nggak? Dipakai. Teman-teman ada sombong nggak? Ada licik nggak? Otaknya pinter nggak? Muter duitnya pinter nggak? Bayar utangnya lama bisa nggak? Bisa. Bisa semua tak? Ya, ibu-ibu sendiri sama suami nggak cukup, padahal tak sempet kok dikasih lagi aku bisa beli baju kan gitu ya. Nah, tapi kalau kamu tahu kebenaran, dia akan menerangi. Kebenaran itu tidak mengharamkan segala sesuatu karena lu merdeka. Gua pelan-pelan ngomongin ini. Iya. Contoh. Bentar ya, buat cari kata-kata yang paling tepat cerita. Nih, gua nih bos nih, kerja nih. Orang telepon, harga berapa tuh? Ceceng. Wah, lu mah jangan untung banyak-banyak lu mah. Gua mah untung gak banyak bos, tapi gua masih kenyang. Sama gak? Wah lu mah bisa aja. Sekian, enggak bos, gak bisa, lapar gua nanti. Kerjaan ini butuh ini bisa disederhanakan sama aku ya. Iya, iya. Lu untung banyak, enggak, untung gua dikit, ada untung banyak. Lu bohong gak? Bohong. Ibu tanya, waduh duitnya habis pasti. Bukan habis sih, tapi jangan diterusin. Gitu loh. Ya besok gua pesan ikan asin. Ada hikmat. Nah, ini ngekliknya itu ada jalannya. Semua knockdown itu ada ruang, betul nggak? Iya. Ruang itu hikmat. Kenapa anak-anak Tuhan kalau hidup di dalam Tuhan, kuasa Tuhan menerangi dia, saunya kuat, tidak terkalahkan dia. Amin. Karena iblis cuma bisa jadi penonton buat lu. Amin. Nih contoh nih, sama bini nih. Aduh, gimana caranya nih? Lu doa, lu minta hikmat. Banyak konteks dari gua nggak bisa cerita ya, topisnya ya. Kekuasaan doa itu lahir dari setiap firman yang lu terima. Kehidupanmu pasti yang terjadi ada firman yang lu sudah terima, termasuk kesusahan lu. Oke. Terus, waktu aku pertama diajar Tuhan kurang lebih 14 tahun. Udah susahnya. Troublemaker, yang kerok. Pokoknya cerita gini loh. Keset tuh masih lebih berharga daripada aku. Karena karakter. Oke. Ketika hari ini aku bisa berdiri seperti ini, tidak ditolak, diminta, bahkan mengarahkan dan sebagainya. Itu kira-kira dari mana? Gua ulang ini. Awalnya 14 tahun. Susah hidup gua. Hari ini gua bisa diterima. Kenapa? Buahnya tidak asam. Berarti yang asam gimana? Harus dicabut. Tanam yang baru. Itulah namanya tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Amin. Bisa nangkep enggak? Manusia baru di mana? Ya firman Tuhan itu loh, itu ditenun. Dalam perut ibuku aku ditenun. Daud katakan. Setiap firman yang lu terima itu adalah benang warna. Ada yang kuning, ada yang perak, ada yang emas, yang tertulis di Alkitab. Sekarang, kalau lu ketemu dengan tukang bakso, lu ngomong bahasa teologi ya, kira-kira gimana? Makanya ada kata-kata yang nggak baik yang keluar. Betul? Nah, kalau lu ketemu dengan orang-orang yang tidak karismatik, lu bicara tentang bahasa roh, lu ngundang berantem dong. Iya. Hikmat mengajarkan kita dengan orang Yunani, aku berlaku seperti Yunani. Di situ sombong lu dikasih tempat, ada kotak Pandoranya. Ketika kamu khotbah, asal aku hadir, materi aku bagikan, pakai karaktermu yang kuat itu. Tapi di rumah gua pakai. Kalau doa nggak bisa diganggu, bayi
punya anak bayi 2 minggu, nangis sampai setengah jam biru. Gue bahasa Arab. Tapi orang datang ambil. Maaf, ini cuma contoh aja yang salah ya. Gue kasih tahu dulu. Gue beol nih. Kalau Tuhan udah selesai, Tuhan ngomong, gue tahu beol. Sinting gue, pengen dengar suara Tuhan. Kayaknya tujuannya benar ya, caranya salah. Jadi kebun anggurnya itu dicabut sama Tuhan. Bisa ngerti? Ya, paradigma lama. Sesuatu yang lalu itu pada titik tertentu seumur hidup lu ada beberapa hal yang terus Tuhan perbaiki. Yang namanya itu pertumbuhan di dalam Tuhan. Tidak akan bertumbuh tanpa ada pencabutan. Segala pohon yang bukan ditanam oleh Bapak akan dicabut beserta akarnya. Betul? Ya. Ranting yang tidak berbuah akan ditebang. Ranting berbuah akan dibersihkan. Semuanya akan digantikan yang baru. Itulah tahun 2025. Amin. Bisa ngerti ya? Amin. Nggak akan sia-sia gua disuruh datang ke sini, diundang gini gitu. Nggak akan sia-sia. Tetapi ada banyak orang akan menyia-nyiakan ketika tim pengembalaan udah bangkit berlari nih, seperti worship leader tadi. Setelah lu tetap duduk enak. Ingat ya, di dalam kehidupan Kristus, ketika lu nggak mau bawa salib horizontal, lu nggak akan tumbuh. Ketika lu nggak memperhatikan kerusakan lu, kekurangan lu, ketidaknyamanan lu, kesakitan lu, kepahitan lu nggak akan tumbuh. Ya. Tuhan mengajar ketika saya kecewa. Tuhan, kenapa kau begini? Tuhan bilang, nah ini loh, kamu terima itu bukan harta sesungguhnya. Kamu salah terima itu. Kok kamu mau terima? Iya sih, benar juga sih Tuhan. Contoh nih, gue dibawa ke luar negeri nih. Orang itu dibiayai sama papanya. Dia nggak ngomong sama papanya. Gue salah nggak? Salah. Tanaman itu buah anggurnya asam. Ketika papanya, kok banyak? Terus dia melakukan segala sesuatu yang bukan sesuai kehendak. Dia bohong dong. Yeah. Gara-gara ngajak gua dong. Sedangkan orang benar itu yang menuntun tidak benar. Gua dituntun dengan tidak benar. Kira-kira salah nggak gua nanam anggur nih? Salah. Anggur itu kan sukacita. Yeah. Kesukaan lu bangun dari kesalahan. Yeah. Lu boleh cantik tapi lu dari bohong. Itu kan dicabut sama Tuhan. Bisa ngerti ya? Bisa. Makanya kenapa Tuhan berfirman, nih Alkitabnya ya, kepada Abraham kau dan keturunanmu, betul? Ketika masa Yakub kaya raya, Yakub dibuang ke Mesir 400 tahun, betul? Yeah. Kenapa? Tahu nggak kalau Yakub ngumpulin harta dari bohong sama Laban awalnya? Total, Yeah. goreng-goreng dah, dia bohongin Laban. Segala satu lu bangun tidak dengan kebenaran firman, dia akan cabut gitu. Nah cara cabutnya macam-macam. Gua nggak nututin, ngomongin. Nanti kalau retreat, kalau seminar gua nggak pegang. Orang bisa jantungan pulang dari retreat aja. Bisa nanti. Yeah. Jadi banyak orang Kristen itu akhirnya berlambat-lambat. Jangan menjadi bodoh. Dia tidak peduli. Harga yang dibayar. Nah, gua masuk ke intinya beritanya. Semua itu karena tidak peduli. Semua itu karena gua udah nikah. Semua itu karena gua itu sudah ibadah. Semua itu yang penting gua udah melayani. Dia tidak peduli dengan rasa. Tuhan punya rasa nggak? Punya. Lu punya rasa nggak? Punya. Lu diciptakan serupa sama dia. Iya. Lu ada dosa, dia nggak ada dosa. Lu punya karakter dosa, dia nggak ada karakter dosa. Betul? Yeah. Lu hubungan sama dia minta rasa lu nggak? Maka lu dibuat falling in love. Betul? Yeah. Ketemu adiran rasa nggak? Kasih dia membuat lu nangis. Rasa. Betul? Di sini semangat nih. Itu rasa dari mana? Dari Tuhan. Tapi lu harus punya rasa nggak? Yeah. Kalau tadi worship leader walaupun dikasih pengambil gimana, kalau dia nggak ada rasa, nggak punya karakter, dia bawa seperti itu, nggak mungkin jadi. Yeah. Tuhan nggak bodoh. Tuhan tahu yang paling tepat kasih buat lu, yaitu kotak Pandora. Ruang itu hikmat, tapi diri lu ini loh, kedagingan lu, keinginan lu harus mengkoreksi. Ketika rasanya asam, soal keuangan lah, soal ini, kalau gua soal anak deh, sampai hari ini belum lulus, tetap bermasalah. Baik, tapi kalau gua agak sedikit naik nada, ngomongnya lebih gede nih. Anaknya jadi singa muda semua, udah gede soalnya. Buset, bapaknya ini tiap hari dikikir sama Tuhan ini ya. Dulu gua pakai di rumah nih. Jadi kalau gua saling ngomong, pasti anak gua harus diam. Sekarang enggak, gua mesti diam.
Jadi kira-kira mikul salib nggak? Iya. Horizontal. Salib antar sesama manusia. Siap. Makanya pada suatu hari gua akan menang. 14 tahun gua gak pernah menang. Sekarang gua menang. Dengan apa? Pak Sam, Pak Andi nyaman jalan sama gua. Gitu. Kenapa? Gua perbaiki. Jadi laki lu, bini lu, anak lu, rekan kerja, semua nyaman gak sama lu? Itulah kasih. Amin. Tapi lu harus jadi diri sendiri. Yang lu lakukan tuh kegenapan firman. Firmannya yang tepat buat lu. Alkitab segini, nggak mungkin lu bisa lakuin semua. Nggak mungkin. Contoh, Alkitab mencatat yang jadi Elia ada lagi nggak? Nggak ada. Yang jadi Musa ada lagi nggak? Nggak ada. Yang jadi Salomo ada lagi nggak? Lu itu khusus diciptakan, nggak ada kembarannya. Karakter, pribadi, semua orang tuh punya sendiri, dibentuk dengan masa lalu yang dari dunia. Nah Daud itu kan umur 17 tahun. Dia anak dari hasil selingkuh. Dari dosa aku dikandung ibuku. Betul? Iya. Ya, Saul anak orang baik-baik, orang beradab. Saul menang peperangan. Daud menang peperangan. Saul anak orang kaya. Daud anak orang miskin. Terus ketika Nabi Samuel datang, disuruh panggil anaknya, 7 anak dipanggil, Daud gak dipanggil. Setelah gak dipilih anak semua, ditanya lagi, anakmu cuma ini. Baru ingat, kira-kira tuh anak tertolak gak? Tertolak. Dia menjadi sang juara. Saul menjadi sang juara. 40 tahun juara jadi tidak terkalahkan. Betul? Akhirnya beda. Cuma hubungan sama Tuhan itu. Tapi gua gak mau ngecek itu deh. Bisa ngerti ya? Jadi Anda adalah pemenang. Amin. Saya pemenang. Tetapi akhir dari pertempuran berbeda. Daud sakit sampai mati. Perempuan Sunan. Betul? Saul mati bunuh diri. Iya. Musa mati, mayatnya disembunyikan. Sudah naik ke gunung Nebo. Elia dijemput. Kira-kira membedakan apa? Semua dikasih kemenangan. Namanya perilaku bos. Nggak pernah masuk ke Pandora. Saul setelah menolak Nabi Samuel, ini paling deh, gereja harus ada profet yang masuk ya. Harus ada ruang doa, doa syafaat dan sebagainya. Tanpa profetik, gereja akan lumpuh. Saul setelah nolak Nabi Samuel, dia mau bunuh Nabi Samuel. Setelah itu tidak ada teguran. Saya pernah masuk sebuah gereja. Lalu gereja itu menolak. Pendetanya cerai, istrinya berzina. Ada teman masuk ke gereja, ditolak. Suara kenabian ditolak. Lakinya mesti simpanan harimau, gembala semua itu. Kenapa? Karena profet itu yang membakar api, memanggari gereja. Ini nyimpang dikit ya. Nah kita kembali lagi nih. Perilaku. Tuhan sediakan wadah nih gereja. Setiap kebenaran yang ditampilkan siapapun pembicaranya. Lo itu adalah bawa diri lu terima firman Tuhan, lu lakukan, lu menahan diri, menyangkal diri, itulah memikul salib. Nah di situ nanti Tuhan pasin. Caranya gimana Pak? Susah hadapi sekian lama laki gua ini, gua bukan semua itu. Aduh Pak, keuangan itu susah Pak, bisnis susah, semua pokoknya kita punya alasan. Nanti Tuhan yang kikir. Bisa ngerti ya? Iya. 14 tahun kemudian, gua lagi dicari para gembala nih. Betul ya? Dulu enggak dibenci. Kenapa? Dibentuk karakternya. Amin teman-teman. Amin. Yuk, hari ini kita yang kalah, kita masih menuai yang asam dalam banyak hal. Tuhan itu Allah menyediakan. Tuhan itu siapkan. Tapi teman-teman harus perhatikan. Ulangan 28. Apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukannya, maka segala berkat ini akan mendatangi engkau dan menjadi bagianmu. Dan firman yang lain ya. Teman-teman, coba saya minta waktu 5 menit ya, disuruh dari closing. Mulai merenung. Saya kalah di mana nih? Saya kurang apa nih? Saya nggak bisa doa. Ngomong sama Tuhan. Saya punya kepahitan, ngomong sama Tuhan. Saya punya kecewaan, ngomong sama Tuhan. Tetapi bagian teman-teman, ketika Tuhan sudah ngomong, teman-teman harus lakukan. Kalau enggak,
teman-teman menjadi Saul, menjadi Salomo, menjadi Daud, di mana menyandang kekalahan itu sampai akhir hidup mereka. Bahkan ada yang bisa sampai ke neraka, nggak nyampe keselamatannya. Amin teman-teman. Silakan bangkit berdiri yuk. Saya minta izin dengan Pak Sep untuk para pemimpin, silakan maju ke depan. Tuhan mengurapi teman-teman. Ya, bagiannya Tuhan itu. Saya kuat dikasih tahu suruh lakukan itu. Para pemimpin hamba Tuhan tempat ini, silakan yang sudah melayani, para imamat Lewi, pelayan-pelayan Tuhan, silakan maju ke depan. Ya, pasangan suami istri boleh. Ya. Silakan para pelayan Tuhan. Nah, ini waktunya. Pak Sem, siapkan. Pak Sem pimpin. Pak Sem doakan para pelayan Tuhan, termasuk Pak Andi, doakan mereka. Kita cegah tidak boleh ada yang jatuh ya. Gak apa-apa ya, kan udah dewasa bisa nahan kok. Yang baru-baru datang dulu jatuh aja. Tapi kalau udah dewasa udah. Silakan para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Nah, Pak Sem doakan yang pertama. Habis itu Pak Andi menyusul. Nah, pengurapan ini merangkai pelayan Tuhan di tempat ini. Nah, nanti Pak Sem dengan Pak Andi itu yang menentukan pelayan ini mengarah kemana. Kita sudah bicarakan itu banyak. Itu nanti siang kita juga akan bicarakan lagi. Kemarin kita bicara, kita sampai closing untuk ke depan. Oke, silakan worship leader. Pak Sem ambil alih. Saya sudah selesai. Pak Sem mengurapi, Pak Andi doakan urapi. Kau di tempat ini, sebab Engkau membesarkan. Masuk dalam hatinya, masuk dalam hatinya. Nah, betul. Kamu udah masuk. Jangan main masuk dulu. Nah, ya, kamu udah masuk. Ya, kamu udah masuk. Yuk, yuk, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Masuk ke hati, masuk ke hati. Nah, kamu udah masuk. Udah, masuk, lanjut. Menyembahmu Tuhan, ku sanjung kau di tempat ini, sebab Engkau membesar aku, ku sanjung.
mereka Tuhan. Jadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mengelola kebun anggur-Mu. Jadikan kami para pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami Tuhan jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Apa yang kami dengar Tuhan, taruh di hati kami kerinduan untuk menggali lebih dalam lagi Tuhan, sehingga kami menemukan mata air akan mengairi Tuhan jemaat di tempat ini. Sehingga setiap mereka yang datang di tempat ini Tuhan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan, mereka boleh merasakan jamahan Tuhan. Karena ada mata air yang murni yang keluar dari gereja ini Tuhan, yang keluar dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan jadi berkat Tuhan. Pakai tangan mereka Tuhan, pakai ya Tuhan, supaya mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kami Tuhan bukan hanya sekedar di tempat ini, tapi kami boleh menjadi saksi di mana kami berada. Kami boleh menjadi berkat di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak kita Renpi yang telah hadir menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan lebih lagi Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dalam lagi Tuhan, jadi berkat bagi ibadah gereja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Selalu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.